Tepatnya jam 7 pagi, kami misa di Paroki Santo Andreas Ngalu. Setelah selesai Ekaristi, saya pergi ke sebuah stasi yang namanya Stasi Benda. Stasi itu tidak terlalu jauh, tidak seperti stasi-stasi yang lain. Jaraknya kurang lebih 15 menit kalau dengan sepeda motor. Sehingga saya tidak terlalu ngebut juga menikmati perjalanan itu sambil menikmati suasana yang hijau karena lagi musim hujan. Tetapi kita juga harus jaga mata baik-baik, karena kala mata kita bisa tabrak hewan. Banyak sekali hewan-hewan yang berkeliaran, mulai dari sapi, ada juga kambing, ada juga kuda. Mereka berkeliaran karena padang itu sangat luas. Mereka berkeliaran di mana-mana untuk makan. Karena itu kita harus larinya pelan-pelan supaya kita tidak celaka. Dan saya sungguh menikmati perjalanan itu sampai di stasi yang namanya Stasi Benda. Stasi ini sebagian umat itu dari Sumba dan juga Sabu. Dan mata pencarian mereka itu adalah petani rumput laut dan juga sebagai nelayan. Karena daerahnya di pesisir pantai, ikannya sangat banyak. Kalau kami pesan ikan, biasanya kami kontak umat di sana, mereka antar ikan. Ya, itulah Stasi Benda. Tetapi mungkin karena daerahnya dekat pantai, kadang umatnya sesuai dengan musim. Kalau musimnya lagi panen atau lagi sibuk dengan kerja di laut, banyak juga yang tidak ke gereja. Ada juga yang rajin ke gereja, mereka datang untuk kita rayakan Ekaristi bersama. Saya selalu pesan kepada mereka, baru-baru saya bilang, Tuhan sudah memberikan kita waktu yang sangat banyak, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan hari Minggu itu adalah hari yang dikhususkan Tuhan untuk kita bersyukur, datang ke gereja, kita mau berdoa. Kita mohon berkat dari Tuhan supaya kita punya usaha, pekerjaan kita juga sungguh-sungguh diberkati di setiap waktu. Dan dalam perayaan Ekaristi itu, seperti biasa umatnya juga tidak terlalu banyak. Kami merayakan Ekaristi pada masa Prapaskah yang ketiga. Dan hal yang menarik di situ bahwa kadang kalau saya tiba agak awal, saya duduk cerita dengan mereka, cerita banyak dengan mereka supaya sambil tunggu umat yang datang. Tetapi kalau umat belum datang, saya selalu bilang kepada mereka, bagaimana kita mulai sudah? Nah, kita mulai. Kalau kita mau ikut, kita punya mau tepat waktu sesuai dengan jadwal, maka kita bisa sendiri merayakan Ekaristi. Jadi kita harus sesuaikan dengan konteks situasi umat yang ada di situ. Menjadi seorang gembala itu juga harus bersabar. Kita tidak bisa ikut kita punya kemauan, kita punya watak sendiri. Tetapi kita juga harus masuk dalam situasi umat, bagaimana mereka punya ritme hidup. Mungkin pelan-pelan mereka akan mengikuti kita. Kalau seorang gembala yang terlalu ngebut, maunya ikut dengan keinginannya dia, maka dalam waktu yang singkatnya dia akan sakit. Jadi harus menikmati, harus santai, dan harus gembira dalam pelayanan. Itu yang paling penting. Saya merayakan Ekaristi bersama mereka. Dalam Ekaristi itu saya bilang
juga kepada mereka. Dalam khotbahnya saya bilang kita juga harus rawat rumah Allah ini sebagai bait suci, tempat yang kudus, tempat yang sakral, sehingga kita juga sungguh-sungguh harus menjaga supaya rumah ini menjadi rumah yang membuat kita membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, bisa berbicara juga dengan Tuhan. Dan banyak umat yang tertawa karena saya sempat singgung kepada mereka. Saya bilang kalau umat yang tidak mau menjaga gerejanya, tidak mau merawat gerejanya, kalau terlalu kotor, saya akan buat cambuk. Dan saya akan cambuk semua umat seperti Yesus buat. Saya akan buat senjata sendiri. Tetapi itu dalam guyon saya. Yang paling penting kita tetap setia dan bergembira dalam melayani umat. Entah sedikit, entah itu umatnya banyak, entah itu jauh atau dekat. Yang paling penting kegembiraan. Supaya kita jangan cepat tua, jangan cepat stres. Daripada kita sakit, kita harus selalu gembira. 2 atau 3 orang berkumpul, di situ juga Tuhan hadir. Ya, ini sedikit sharing pengalaman, refleksi kecil dari Stasi Benda. Dan setelah selesai kami merayakan Ekaristi, saya pamit pulang ke paroki.